Para sahabat dan para mahasiswa, kali ini saya masuk berbicara tentang G4 atau governance. Ini saya kira satu konsep yang sudah sangat lazim. Secara keilmuan literaturnya sangat melimpah ruah, jauh lebih banyak daripada literatur tentang pemerintah, apalagi literatur tentang governabilitas. Governance ini jauh lebih melimpah dan sudah digunakan secara lazim kira-kira 15 tahun terakhir dalam dunia apapun. Baik itu kerja-kerja LSM yang banyak berbicara tentang misalnya forestry governance gitu. Kemudian di rezim dikti juga berbicara tentang good university governance. Kemudian di pemerintahan kita di Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Daerah juga berbicara tentang asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik gitu ya. Nah, itu sebenarnya berbicara tentang governance. Saya tidak mungkin membahas semua isi governance ini dalam satu kuliah ini atau satu tutur kali ini. Nanti akan saya urai, elaborasi lebih jauh, dan kali ini pembicaraan yang pertama ini saya maknai sebagai kerangka dasar kita untuk memahami governance. Dan tentu saya akan selalu melakukan critical overview, melakukan tinjauan kritis terhadap apa ya yang selama ini sudah dipahami oleh berbagai orang tentang governance. Paling tidak ada 3 hal yang perlu saya review dulu. Yang pertama, governance itu dipahami secara lazim oleh berbagai pihak itu sebagai tata kelola. Ini yang paling banyak. Dulu pernah ada konsep tata pemerintahan, tata pamong, tapi sekarang yang paling banyak itu tata kelola. Dan ini merambah di mana-mana. Setiap diskusi apapun ya paling mudah pakai tata kelola. Saya kira ini penerjemahan yang salah kaprah ini. Makanya ini saya pahami salah kaprah pertama governance itu ketika orang menerjemahkan itu governance menjadi tata kelola. Sama dulu ketika ilmu pemerintahan generasi awal menerjemahkan bestur itu sebagai pemerintahan, dan kemudian pemerintahan itu dipahami dalam kerangka bestur, itu salah paham atau pahamnya salah atau salah kaprah. Sama juga ketika saya berbicara tentang empowerment yang diterjemahkan secara salah kaprah itu menjadi pemberdayaan, bukan pemberkuasaan tapi pemberdayaan. Tahun lalu sahabat saya Anwar Sanusi itu menulis buku Governance Nusantara. Itu dikritik oleh banyak orang. Kenapa pakai istilah governance gitu? Itu kan belum baku. Kenapa tidak harus pakai istilah tata kelola? Nah, tentu Anwar Sanusi punya argumen bahwa ya tata kelola itu sudah salah kaprah dan itu sebenarnya lebih tepat dipahami sebagai bisnis proses sebenarnya. Jadi artinya begini, ini memahami governance tetapi pakai sudut pandang bisnis proses. Itu berbicara tentang hubungan para pihak atau stakeholder dan kemudian pola pengelolaan. Dan lebih khusus lagi lalu berbicara tentang benchmark atau ukuran-ukuran dalam tata kelola seperti transparansi, akuntabilitas dan seterusnya. Jadi ini sudah salah kaprah gitu. Ya sama kalau orang Jawa itu nggodok wedang ya, padahal kan merebus air seharusnya. Wedang itu kan sudah jadi gitu. Nah ini salah kaprah ini kan artinya kan sebenarnya kesalahan yang sudah dibenarkan dan akhirnya kan
di balik salah kaprah itu ada reduksi ya, ada penyederhanaan, ada distorsi, ada kerusakan. Tapi ya sudah dianggap benar ketika berbicara governance itu ya ngomong tata kelola, dan itu intinya ya hanya ngomong tentang hubungan antar pihak. Misalnya yang rumusnya yang paling populer itu hubungan antara negara, masyarakat, dan swasta. Atau istilah lain itu sektor pertama negara, kemudian sektor kedua swasta, dan sektor ketiga itu sektor sukarela atau masyarakat sipil. Jadi itu kerangkanya seperti itu, dan ya kalaupun orang itu semua sepakat atau mayoritas sepakat menggunakan istilah tata kelola untuk menerjemahkan governance, tentu kan kita tidak boleh ya, para mahasiswa ilmu pemerintahan itu boleh menggunakan tata kelola, tetapi jangan terjebak baik pada sisi pemahaman maupun pada sisi epistemologi itu dengan kerangka tata kelola. Nanti kita mengalami pendangkalan, betul-betul dangkal, dan akhirnya kita tidak bisa berpikir lebih kritis dan analitis bagaimana kita mengembangkan teori governance yang sudah kita ajarkan menjadi salah satu mata kuliah dalam kurikulum program studi ilmu pemerintahan. Itu salah kaprah yang pertama, tata kelola. Kemudian yang kedua, lebih salah kaprah lagi adalah ini, berbicara governance itu selalu berbicara tentang good governance, tata kelola yang baik, atau ya good governance kalau di dalam Undang-Undang 30 tahun 2014 itu adalah asas-asas ya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang indikatornya itu tidak tahu ada berapa, itu saya nggak begitu doyan gitu kan. Nah ini sebenarnya sebuah nilai ideologi atau idea ya. Ini kan orientasi gitu. Dan tapi ini salah kaprahnya ya, dia itu menjadi semacam cita-cita. Padahal dia mantra atau buzzword atau buzzword itu ya, kata-kata ajaib ya, yang menjadi mantra, menjadi doktrin, itu diterima apa adanya itu. Dan mahasiswa kami itu juga tercekoki ya dengan konsep good governance ini sebagai satu hal yang sangat ideal, yang given, yang harus dicapai. Sehingga lalu orang berbicaranya itu kan misalnya begini, bagaimana meraih gitu good governance. Kalau tanya kepada saya bagaimana meraih good governance, nggak perlu diraih, saya katakan. Kita punya konsep tersendiri, misalnya negara hukum yang demokratis, atau negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, itu yang mau kita capai. Yang mau kita capai bukan good governance ya. Jadi itu idea yang sebenarnya salah kaprah, tetapi memang luar biasa. Itu disponsori sendiri oleh negara juga, oleh aparat negara juga. Bahkan dulu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sangat gencar berbicara tentang good governance gitu ya. Jadi sudah lupa pada konstitusi kita bahwa kita ini negara hukum yang demokratis, bukan negara yang mau pengen good governance gitu. Oleh karena itu ini kita justru akan melacak ya, secara keilmuan kita ini ingin melacak salah kaprah good governance ini asal usulnya dari mana, genealoginya dari mana, dan kemudian bagaimana dia menyebar sebagai merek dagang. Kita juga akan melihat secara kritis bagaimana dia digunakan dan sekaligus dampaknya gitu kepada masyarakat Indonesia. Karena ini sebuah mantra yang seragam ya, dari berbagai tempat, terutama di negara-negara selatan maupun timur, itu harus pakai standar good governance untuk mengelola pemerintahan. Kemudian yang ketiga, ini ada gagasan ya atau idea yang sudah salah kaprah bahwa governance itu adalah pengganti government gitu.
Sehingga ini ketika yang terjadi di dunia ilmu pemerintahan kan lalu alergi pada government itu, pada pemerintah, mengingkari pemerintah, lalu gandrung memuja habis-habisan konsep governance yang dimengerti tadi dua tadi ya, tata kelola sama good governance tadi. Ini salah kaprah yang luar biasa. Itu sebuah gagasan atau sebuah idea itu yang sebenarnya ingin melucuti mengingkari pemerintah kan gitu. Dan ini konsep-konsep yang sebenarnya sudah disampaikan oleh banyak orang, tapi maknanya sebenarnya melucuti. Misalnya yang paling terkenal itu dari Rhodes, Profesor Rhodes ya, ini Professor of Government. Tahun 96 dia menulis artikel The New Governance, Governing Without Government. Ini sama dengan pembicaraan tentang dari transformasi dari government ke governance, dari big government ke big governance. Ini pergeseran dari government ke governance gitu. Sebenarnya ini Rhodes ini sebenarnya melucuti konsep governance itu. Dia bilang bahwa konsep governance ini populer tapi tidak tepat. Tidak tepat itu sama kalau bahasa saya salah kaprah. Akhirnya kan yang dipahami itu bagaimana mengelola pemerintahan itu dengan cara pasar, lalu dengan cara network gitu ya, atau jaringan yang otonom, dan itu mereka itu pengen otonom lepas dari kendali pemerintah. Itu yang disoroti oleh Rhodes itu ya. Dan dia terus menerus bahwa saya ingin mengatakan bahwa Rhodes ini termasuk pembela pemerintah, defending government ya. Meskipun ini salah satu tokoh yang banyak berbicara tentang governance gitu, tetapi sebenarnya sedang mengkritik, dan pikiran-pikirannya itu selalu bagaimana kita memperkuat pemerintah. Itu 3 poin sebagai critical overview, dan nanti kita akan kembangkan lebih jauh. Ada literatur yang melimpah ruah. Saya membaca mulai dari ada sejumlah tokoh ya, termasuk Rhodes sendiri, kemudian John Pierre, kemudian ada Guy Peters, ada Goran Hayden, ada Gary Stoker yang sangat terkenal juga. Nah itu setelah itu varian-varian cukup banyak. Dan saya mau sedikit menceritakan, bertutur tentang genealogi diri saya mengenal konsep governance ini ya. Saya memulai mengetahui konsep governance itu dari tulisan Robert Archer, sudah bahasa Indonesia. Judul tulisannya Pasar dan Penyelenggaraan Negara yang Baik, atau aslinya sebenarnya Market and Good Governance. Itu sebuah artikel atau sebuah tulisan yang ada dalam buku editorial disunting oleh Didik Rahbini, Negara dan Kemiskinan di Daerah. Itu ada banyak tulisan, termasuk tulisan Hermawan Sulistyo, terus Robert Archer itu. Dia menyampaikan tentang good governance, asal-usulnya yang berasal dari Bank Dunia, mulai dari tahun 89 sampai tahun 92, dan kemudian berkembang cukup pesat ya. Jadi tulisan itu tahun 95 ketika saya masih dosen, masih imut-imut 1 tahun jadi dosen, dan waktu itu sudah mendengar internet tapi belum mengenal internet. Saya mengenal internet tahun 97 pun itu baru untuk bikin itu ya, pakai Indosat dulu di kantor ini untuk bikin email ya, tapi untuk browsing ya masih sangat mahal dan lambat pada waktu itu. Dan itu tahun 95 ya. Dan sebenarnya kan tahun-tahun itu antara tahun 92 sampai tahun 2000 itu sebenarnya kan
melimpah ruah literatur itu. Tapi kan nggak bisa mengakses seperti sekarang. Kayak tulisan Rhodes tadi ya, tahun 96 itu belum bisa akses zaman dulu itu. Itu kan baru belakangan setelah kita mengalami kemudahan kita mengakses internet. Kemudian tahun 98 akhir itu saya berkunjung ke kantor ini ya, LP3S ya di Jakarta Barat di Jalan Es Parman itu. Saya melihat perpustakaan dan dari situ saya ditunjukkan oleh seorang pegawai, ini mejanya Gus Dur dulu sebelum aktif di menjadi ketua PBNU, mejanya di sini dan kita abadikan gitu ya. Meskipun sekarang kantor LP3S sudah nggak di situ ya, karena memang ya karena alasan operasional itu terlalu mewah kalau di situ. Meskipun kantornya tidak terlalu mewah. Di perpustakaan itu saya memperoleh buku ditulis oleh Goran Hayden dan Michael Breton, Governance and Politics in Africa ya. Jadi itu literatur kedua yang saya baca. Saya fotokopi gitu karena saya banyak hari waktu itu di Jakarta untuk penulisan tesis saya pada waktu itu. Dan saya pelajari betul tulisan itu ya, tulisan itu tadi ya, Goran Hayden ya, mengkonseptualisasikan. Jadi dia tidak langsung ngomong tentang tata kelola itu atau good governance itu, tapi dia memang berangkat dari asal-usul mengapa governance itu menjadi sangat populer itu karena diangkat oleh Bank Dunia ya sepanjang tahun 89 sampai tahun 92, dan ada karya Bank Dunia tahun 92 itu judulnya Governance and Development ya. Dan itu kan ceritanya karena sebuah refleksi ya, kritis atas hutang dan bantuan Bank Dunia di Afrika yang tidak efektif ya, yang akhirnya hanya dikorupsi gitu ya. Jadi dalam literatur itu kan membedakan antara poor governance gitu ya. Ya istilahnya tadi governance yang sangat buruk, yang korup, yang tidak transparan dan sebagainya, lalu membuat formula baru yang namanya good governance gitu ya. Jadi itu sebagai standar dan benchmark baru bagi Bank Dunia ketika dia memberikan pinjaman dan utang ya, pinjaman dan bantuan kepada negara-negara di selatan di Afrika ya, saya kira termasuk juga Asia, termasuk di Indonesia juga gitu. Itu tahun 97, terus tahun 2000 itu ada tulisan serem juga itu. Namanya Rohman Ahwan. Rohman Ahwan ya, sosiolog UI. Dia nulis di Kompas, Good Governance, Manifesto Politik Abad 21, serem banget ini ya. Jadi menjadi pendukung utama di situ. Dan ini mulai berkembang ini konsep Good Governance ini. Meskipun tahun-tahun sebelumnya ini sudah mulai banyak. Cuma kan tahun-tahun sebelum tahun 2000 itu kan kita mengalami kesulitan untuk mengakses literatur. Tahun 2001 saya memperoleh buku yang sangat bagus. Bukunya terbit tahun 2000. Ditulis oleh John Pierre. Ini ilmuwan politik di Swedia. Dan kemudian yang rekannya Guy Peters. Dengan judul buku Governance, Politics and the State ya. Jadi tata pemerintahan, politik dan negara. Jadi dua orang itu tetap melihat governance dari sudut negara dan pada akhirnya dia juga melakukan pembelaan terhadap negara. Buku itu ditulis tahun 2000 dan ternyata tahun 2020 atau 20 tahun kemudian itu diremajakan edisi kedua dengan penyesuaian banyak hal. Kerangka dasarnya tetap, tetapi ada tambahan-tambahan literatur yang kemudian diupdate sehingga lebih menarik. Tapi
saya belum bisa mengakses buku itu, baru bisa membaca secara online di Google Book ya, belum bisa diraih kecuali kalau mau beli ya. Nah, ini buku yang sangat menarik. Selain itu ada banyak buku, termasuk yang ditulis oleh Gary Stoker tahun 2009 tentang governance theory gitu. Ada banyak sekali ya. Dan saya kira tahun ini ya, tahun 2000 sampai tahun 2003 ini saya betul-betul banyak membaca literatur, terutama ya bacaan saya dari tadi buku Governance, Politics and the State. Selain itu juga ada potongan-potongan. Waktu itu kan masih sangat terbatas literatur yang bisa saya peroleh gitu. Dan tahun 2003 saya bersama Kire itu menulis buku, ya, menulis buku. Judulnya Membangun Good Governance di Desa. Ini sebenarnya bukan memuja good governance gitu, tapi maknanya kita ini karena good governance sudah mulai menjadi buzzword gitu, tapi kita memodifikasi, bukan langsung melihat ukuran-ukuran atau tolak ukur, tetapi melihat interaksi. Kalau standar governance kan hanya melihat dari sisi negara. Yang kedua adalah swasta, lalu masyarakat gitu, masyarakat sipil. Kami melihatnya itu ada 4. Di desa itu juga bisa kita belah menjadi 4. Satu, negara, ini pemerintah desanya itu sebagai kepanjangan tangan negara. Kemudian yang kedua masyarakat politik. Masyarakat politik itu BPD karena mereka punya fungsi-fungsi politik dan juga elit. Lalu yang ketiga adalah masyarakat ekonomi, ini para pelaku ekonomi. Kemudian yang keempat ini adalah masyarakat sipil. Ini kelompok-kelompok masyarakat termasuk petani dan sebagainya itu. Jadi ini 4 komponen yang kami urai, interaksi di antara keempat itu ya. Jadi maknanya pada waktu itu begitu. Dan terus menerus. Pada tahun 2004-2005 saya menulis artikel judulnya Mengkaji Ulang Good Governance gitu ya. Jadi ini kita sudah mulai kampanye secara tegas untuk memberikan kritik ya yang tajam terhadap good governance itu. Nah, pada tahun-tahun itu juga, apalagi sejak tahun 2007 saya memperoleh literatur itu yang melimpah ruah. Dengan internet yang lebih mudah ya, sudah mulai mudah. Kita udah punya jaringan wifi yang lebih baik gitu ya. Meskipun ya tidak sekencang sekarang. Misalnya saya memperoleh akses bebas ke sebuah perpustakaan universitas besar di Australia dari teman saya. Kemudian juga memperoleh situs yang mengunduh buku ya waktu itu ya. Ada teman yang memberi dan antara lain saya memperoleh mengunduh buku judulnya ini ya, besar banget, Encyclopedia of Governance itu ya. Wah, ini saya membacanya aja sampai lelah dan belum semua bisa saya baca ini. Hanya beberapa poin karena dia 1000 halaman lebih. Nah, lalu bagaimana kita mau memahami dari pengalaman itu semuanya? Bagaimana kita memahami governance, kemudian bagaimana kita menggunakan governance, dan apa relevansi governance itu dalam pemerintahan, baik dalam dunia ilmu pemerintahan maupun dalam praktek pemerintahan itu. Nah, sekali lagi saya akan mereview sedikit. Ini kan pandangannya macam-macam dan dari awal itu buku Governance, Politics and the State yang tahun 2000 yang sudah diperbarui tahun 2020 yang ditulis oleh John Pierre dan yang kedua Guy Peters itu memetakan ya. Jadi ini kan memetakan cara memahami governance secara berbeda.
mereka berdua memetakan ada tiga ya, ada tiga pemahaman. Yang pertama, governance itu sebagai struktur, ya, sebagai struktur, dan ini terutama ada tiga pengertian ini. Yang pertama, governance itu sebagai hierarki, dia melihat pada struktur negara, hierarki negara. Misalnya mereka berbicara tentang ini ya, bagaimana hierarki secara vertikal antara demokrasi dan birokrasi, antara politik dengan administrasi gitu ya. Kemudian juga relasi antara negara, pemerintah pusat dengan daerah. Tema-tema desentralisasi itu dalam pengertian governance. Ini bagi dua orang ini juga jenis governance gitu. Jadi governance itu tidak harus dimaknai sebagai jaringan yang tadi sudah saya sampaikan. Tetapi model hierarki ini kan tidak disukai orang. Yang generasi neoliberal ya itu kan memahami yang kedua, yaitu governance itu sebagai pasar. Pasar itu sebagai mekanisme governance, dan pasar itu selain sebagai arena yang bebas ya bagi permainan aktor-aktor ekonomi, tetapi mereka juga terus-menerus untuk menggagas dan memperjuangkan supaya pemerintahan itu atau tata kelola itu dilakukan dengan pola-pola kayak pasar, sehingga kemudian dikenal dengan market government ya. Ini yang gagasan yang dari neoliberal ya, termasuk good governance itu nanti arahnya mau ke sini. Bagaimana membuat ini ya, pemerintah itu sebagai pasar, pemerintahan itu sebagai pasar, atau running government like business, menjalankan atau menyelenggarakan pemerintah itu seperti dunia bisnis gitu. Kemudian yang ketiga dari governance sebagai struktur ini adalah jaringan kerja. Governance sebagai jaringan kerja yang ini juga sangat terkait dengan pasar. Ini nggak suka dengan konsep governance sebagai hierarki. Jadi artinya bagaimana membuat relasi ya. Jadi tidak hanya terfokus, tersentral pada pemerintah atau negara, tetapi perlu dibawa keluar untuk berinteraksi dengan sektor swasta, dengan sektor masyarakat, dan nanti masing-masing aktor ini terjalin jaringan yang mereka itu menuntut otonomi yang lebih besar dari kontrol negara. Yaitu gagasannya, dan prakteknya sudah banyak ya, sudah banyak muncul, entah itu yang disebut dengan digital ekonomi gitu, atau pola-pola globalisasi komunikasi, informasi, kemudian keuangan dan sebagainya, itu juga sebagai bentuk jaringan yang beyond atau melampaui negara. Nah, itu pengertian atau peta pengertian yang pertama. Kemudian yang kedua itu memetakan pemahaman governance itu sebagai proses yang dinamis, atau mengatakan governance itu sebagai proses. Kalau yang pertama sebagai struktur, tapi yang kedua ini sebagai proses. Jadi bukan pada hierarki vertikal gitu ya, tetapi bagaimana interaksi dan outcome. Jadi titik perhatiannya itu bagaimana pemerintahan itu dikelola itu dengan mengutamakan interaksi tadi ya, tiga pihak tadi, dan outcome itu menjadi lebih penting. Dan ini disuntikkan konsep namanya steering and coordination, pengarahan. Jadi pemerintah itu dalam governance itu tidak usah bermain terlalu banyak, tapi cukup mengarahkan ya, karena dengan interaksi antara negara, swasta, dan masyarakat itu agar banyak fungsi-fungsi maupun peran itu tidak dimonopoli oleh negara, tetapi juga diarahkan ya, atau kemudian yang rowing atau yang mendayung itu bisa pasar maupun masyarakat. Dan di antara tiga pemain besar itu perlu ada duduk bersama gitu istilahnya, koordinasi dan seterusnya itu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, governance itu sebagai kerangka kerja analitik. Nah, ini yang menarik ini. Ini yang
Menarik kalau gagasan-gagasan sebelumnya kan ini dalam praktek ya. Apa yang disampaikan Bank Dunia tentang governance and development ini kan sebagai sebuah strategi of governing gitu ya. Tetapi ini yang ketiga ini governance itu dipahami sebagai sebuah konsep netral ya, dalam tanda petik netral gitu ya. Kalau yang pertama, kedua tadi kan tidak netral. Ya, meskipun nanti ini juga sangat bervariasi ya. Kerangka kerja analitik itu kan sangat sudutnya, mazhabnya juga sangat macam-macam, dan setiap mazhab ini kan pengetahuan, dan pengetahuan itu adalah kekuasaan. Sehingga nanti kalau di awal kita mengatakan governance netral, tapi kalau sudah kita dalami, nanti akan ketahuan bahwa governance itu ternyata tidak netral. Punya kepentingan atau punya interest, punya tujuan tertentu ya, tergantung pada mazhab yang diajukan. Ini dua orang itu, penulis buku itu melihat 2 poin ya, governance sebagai kerangka kerja analitik ini. Yang pertama, governance itu sebagai fenomena. Fenomena ini penting untuk dilihat ya. Entah itu fenomena pasar, fenomena jaringan, fenomena hierarki, fenomena proses of governing gitu ya, proses pemerintah itu juga perlu dilihat, itu fenomena. Atau dalam pengertian saya ini objek ya, fenomena itu objek yang akan dikaji begitu. Kemudian yang kedua, governance itu sebagai teori untuk memandang dunia politik dan pemerintahan. Atau dengan kata lain, governance itu sebagai perspektif. Ya, perspektif untuk melihat kerja pemerintah, untuk melihat governing, untuk melihat hajat hidup orang banyak, dan seterusnya. Nah ini 3 poin dari John Peere dan Guy Peters itu. Nanti ada lain lagi kalau kita lihat buku Gary Stoker ya, tahun 2009 itu kan dia memetakan tentang posisi governance itu dalam studi ilmu politik maupun administrasi publik ya. Nah, literaturnya banyak sekali teman-teman, para sahabat, dan ini kan bisa saja nih kalau mata kuliah teori governance ya. Oh ya, saya ada satu yang lupa ya, teori governance itu kan sebuah mata kuliah di program studi ilmu pemerintahan, dan itu diperkenalkan tahun 2003 itu. Dulu yang memasukkan saya ya. Kemudian waktu itu saya membuat potongan-potongan kayak semacam modul itu yang kemudian bisa menjadi bahan bacaan bagi teman-teman dan juga para mahasiswa. Itu pengenalan pertama ya. Jadi lebih menarik sih dibanding dengan kalau kita memahami pemerintahan sebagai birokrasi, tapi ini sebagai governance gitu ya. Dan dari berbagai literatur, kali ini saya akan memberikan pengantar dasar yang nanti setiap poin itu akan saya dalami lebih jauh ya. Jadi ini ada 5 ya, ada 5. Dan nanti tentu dari 5 itu variannya sangat banyak, tergantung pada dinamika literatur yang nanti akan saya baca dari hari ke hari. Saya mengikuti dan mengembangkan dari literatur yang sudah ada, terutama tadi yang sudah saya uraikan. Itu ada 5. Yang pertama, governance itu sebagai proses. Ini penting ya, proses of governing sebenarnya. Yang ini nanti tetap saja ada sisi-sisi di mana pemerintah itu sebagai kekuatan yang utama, tetapi juga ada governing di mana pemerintah itu bukan yang utama. Ini kita melihat. Jadi ini proses of governing ini nanti variasinya juga sangat beragam gitu ya. Dan ini terkait dengan G2 ya, yang konsep governing. Nanti akan saya uraikan lebih jauh ya. Governance itu sebagai proses of governing. Kemudian yang kedua, ini governance itu sebagai gagasan atau sebagai idea. Ini yang punya pikiran
from big government to big governance gitu ya. Terus dari transformasi dari government ke governance itu, termasuk good governance, democratic governance itu kan gagasan ya. Jadi ada gagasan itu ada satu cita-cita dan nilai yang diangkat di dalamnya. Nanti kita akan petakan lebih jauh gitu. Kemudian yang ketiga ini governance itu sebagai institusi. Nah ini ada struktur, ada aktor, ada interaksi, dan yang lebih penting itu nanti institusi itu polanya sangat beraneka ragam, sangat bervarian ya. Nah nanti itu saya akan uraikan lebih jauh. Kemudian yang keempat ini yang sangat penting sebenarnya bagi teori governance, itu kita memahami atau meletakkan governance itu sebagai epistemologi. Kalau John Perry dan Guy Peters tadi memahami governance itu sebagai kerangka kerja analitik, sama sebenarnya sebagai epistemologi. Epistemologi itu artinya ya governance itu sebagai teori. Ya, sebagai teori yang kita bisa gunakan sebagai alat untuk memahami, mendeskripsikan, menjelaskan fenomena pemerintahan. Fenomena di dalam tubuh pemerintah, relasi pusat daerah, relasi negara dan desa, kemudian juga kita bicara hajat hidup orang banyak. Misalnya muncul tentang forestry governance, misalnya bagaimana kita menggunakan governance untuk melihat hutan, melihat sawit, tempat pelelangan ikan, masih banyak ya. Dan ini penting kita di sisi pertama itu untuk melihat bagaimana kita membentuk pengetahuan tentang governance, itu yang sisi pertama. Dan yang kedua, bagaimana kita menggunakan governance, ya, itu sebagai perspektif untuk mengetahui ya berbagai fenomena pemerintahan termasuk hajat hidup orang banyak. Nah ini barangkali nanti bisa beberapa seri ya. Kemudian yang kelima, nah ini yang penting ini ya, governance sebagai kekuasaan. Kalau kita melihat varian-varian governance, terutama yang terkait dengan good governance gitu ya, ini penting untuk kita angkat, kita lucuti gitu, bahwa ya governance itu kalau mau mengarah ke sana berarti ada kekuasaan tertentu. Jadi good governance itu tidak netral, tidak objektif, tetapi ada interest, ada kekuasaan gitu ya. Yang dalam bahasa Rita Abrahamson itu good governance itu sebagai teknologi kekuasaan bagi dunia barat untuk merawat hegemoni imperialismenya di hadapan dunia selatan ya, atau yang disebut dulu namanya negara dunia ketiga termasuk Indonesia. Saya kira itu pengantar dasar governance gitu. Nanti akan saya siapkan lagi, sajikan lagi uraian paling tidak dari 5 itu, dan tentu 5 poin ini pertama akan saya kaitkan dengan 5G yang itu ada dalam mazhab Timoho. Kemudian yang kedua ya nanti akan kita kaitkan juga bagaimana governance itu dalam dunia politik administrasi, termasuk dalam dunia ilmu politik dan administrasi publik maupun dalam dunia ilmu ekonomi. Saya kira demikian dan terima kasih.